Tanggal 22 April 2024, MK akan sampaikan putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Dan hari ini tim permohon serta termohon telah menyerahkan dokumen kesimpulan sengketa Pilpres 2024. Semua menanti hasil putusan MK. Permohonan siapakah yang akan dikabulkan oleh Majelis Hakim? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tim hukum Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, dan Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin, Zaid Musafi. Kami juga sudah mengundang untuk diskusi sore hari ini dari tim hukum 02 Prabowo Gibran, namun hingga saat ini belum ada respon dari mereka. Saya langsung sapa. Selamat sore Bang Vincent, Bang Zaid. Selamat sore, Bang Efri. Oke, saya pertama ke Bang Vincent terlebih dahulu. Bang Vincent, tadi sebenarnya dalam draft itu sudah sempat disinggung isinya oleh Pak Todung. Sebenarnya dari draft kesimpulan tersebut yang menjadi spotlight utama, yang digarisbawahi, yang ditekankan, apa pokok persoalannya? Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Prof. Todung Mulya Lubis, ada 5 hal yang menjadi headline kita, yang kemudian kita jabarkan dalam 51 halaman. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelanggaran etika, dan ini kita sudah membuktikan juga di dalam persidangan seberapa penting pelanggaran etika ini dalam norma hukum kita, kan kira-kira begitu. Dan saya pikir ini sudah direspon positif oleh Hakim Konstitusi dengan memanggil dan meminta keterangan dari DKPP. Ini kan menjadi satu poin yang legitimate terhadap permohonan kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan nepotisme. Saya pikir kalau nepotisme tentu kita sudah paham bahwa kontestan khususnya cawapres dari pasangan Prabowo Gibran ini merupakan anak kandung daripada presiden yang sedang menjabat. Dan tentu dalam banyak aturan hukum yang ada di Indonesia, terutama sejak adanya reformasi, salah satu yang menjadi konsen dalam pembaharuan hukum kita adalah berkaitan dengan nepotisme, atau sering kita dengar dengan rangkaian 3 hal itu, yaitu KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tentu kita juga menguraikan bagaimana kemudian nepotisme ini menjadi satu problematika dalam pemilu kita, ya, yang memang belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemilu kita nomor 7 tahun 2017. Nah, inilah yang menjadi salah satu peluang kita, bahwa kita melihat dengan tidak diatur makna luas daripada nepotisme ini di dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka ini ada kekosongan hukum di sana. Sehingga kita melihat bahwa Hakim MK ini bisa masuk untuk mempertimbangkan permohonan kita. Yang ketiga itu berkaitan dengan abuse of power terkoordinasi. Nah, kalau berkaitan dengan abuse of power terkoordinasi ini banyak hal yang kita jabarkan. Ada abuse of power terkoordinasi berkaitan dengan politisasi bansos, ada abuse of power terkoordinasi berkaitan dengan menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, camat, gitu ya. Kemudian banyak hal lain yang kita uraikan dalam kesimpulan kita itu. Dan kita juga sudah membuktikan di dalam persidangan, ya, bagaimana politisasi bansos itu mempengaruhi masyarakat. Kita menghadirkan saksi fakta, gitu ya, bagaimana saksi fakta kita secara gamblang menyampaikan bahwa mereka menerima beras bulog dari Bappenas, ya, Badan Pangan Nasional, ya, dengan berstiker Prabowo Gibran. Baik. Dan tujuannya adalah untuk mendukung Prabowo Gibran. Ya, ini juga sekaligus saya bantah tadi apa yang disampaikan oleh rekan kita tim hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, ya. Saya pikir kita tidak bisa menutup mata bahwa metode pembuktian di Mahkamah Konstitusi itu kita hanya bisa diberikan 19 saksi plus ahli di sana. Ya, kalau kita menghadirkan banyak orang di sana itu juga percuma, gitu ya. Jadi bukan soal banyak orang yang dihadirkan di sana, tapi bagaimana kualitas
bukti, terutama saksi yang kita hadirkan di dalam persidangan itu. Oke, Dan itu dibawa, ditenteng langsung baik, bantuan itu. Nah baik. itu bagaimana menggerakkan kekuatan kekuasaan itu, Hmm, ya, sehingga itu memiliki dampak yang besar terhadap baik, baik. elektoral dari Prabowo Gibran. Oke, Dan yang keempat yang berkaitan dengan prosedur, tata cara, ya, mekanisme, baik, ya, baik. sebagaimana soal menerima pendaftaran dari Prabowo Gibran, Oke, ya, tanpa merubah PKPU. Ini fakta yang baik. diuji di dalam persidangan dan tidak bisa dibantah oleh pihak Oke, eh, KPU maupun pihak baik, baik. Prabowo Gibran gitu. Itu Oke, baik, kira-kira. baik. Oke, baik. Saya ke Bang Zaid. Ini menarik ketika Siap. kemudian tim hukum dari Prabowo Gibran juga mengatakan sebenarnya dalil-dalil hukum dan dalil pembuktian dari 01 dan 03 ini lemah, termasuk tadi pengerahan aparatur sipil negara dan pembagian bansos yang dikatakan dalam tanda kutip untuk menyogok para pemilih begitu. Nah, pembelaan Bang Zaid seperti apa? Ya, kami terus terang sangat menyayangkan ya statement yang tidak membaca dan memahami dalil kami secara keseluruhan. Coba dibaca lagi dari permohonan kami, dibaca lagi dan dipahami lagi pada fakta persidangan. Ya, kalau pengacara-pengacara yang katanya jam terbang tinggi itu dibaca, ya, dalil pertama yang paling penting dan kami ajukan itu mengenai keabsahan pendaftaran Gibran, ya, pasangan Capres 02. Kenapa kami mengajukan itu? Karena itu poin paling penting bagi kami, ya, dan kami bisa membuktikan bahwa dasar ditetapkannya Gibran adalah PKPU 19 tahun 2023. Yang artinya isinya adalah mensyaratkan batas usia minimal itu adalah 40 tahun, ya. Betul, sudah ada putusan MK 90 yang menyatakan bahwasannya boleh di bawah 40 tahun. Tapi PKPU-nya harus dirubah dulu. Berdasarkan fakta persidangan, ya, tim pihak terkait pun tidak dan pihak termohon tidak bisa tidak menghadirkan loh ahli administrasi negara bagaimana harusnya PKPU itu ada terlebih dahulu. Hmm, Bukan diterima terlebih dahulu baru dibikin PKPU-nya. Dan itu adalah kesalahan fatal. ya, Diulang lagi, silakan dicek di video persidangan itu. Pada oke. faktanya itulah hal yang menjadi problem utama dan itu yang kami ajukan gitu. Nah, mungkin para pengacara-pengacara street lawyer yang berpengalaman itu bolehlah baca-baca permohonan Oke. lebih detail lagi. Nah, selanjutnya selain itu dalam forum kesimpulan, majelis hakim mempersilahkan kepada kami untuk membuat bantahan atas keterangan menteri-menteri. Pada keterangan menteri di 5 April, ya, para menteri tidak ada yang bisa mendalilkan kenapa Perlinsos dan Bansos itu di Januari 2024 naiknya 12 triliun. Itu kenapa? Kenapa di Januari 2021, 2022, dan 2023 itu paling 1 sampai 2 triliun aja. Kenapa di Januari 2024? Alasannya adalah El Nino. El Nino di 2021 itu udah Ya, selesai oke. di 2023. Nah, itulah salah satu poin kesimpulan Oke. kami ya yang kami sampaikan pada hari ini gitu. Oke, Nah, oke. terlebih lagi betul yang disampaikan tadi masalah bansos itu. Hmm, Bansos itu hasil surveinya LSI loh, udah diterbitkan oleh Litbang Kompas. Ya, oleh Kompas itu sudah diterbitkan 69% yang menerima bansos yaitu memilih ke 02 oke. gitu loh. Nah, Oke. ini kan hasil data survei Oke, oke. gitu. Baik, baik. Baik, nah yang menarik juga tadi tim hukum 02 mengatakan bahwa sebenarnya hal ini bukan ranah Mahkamah Konstitusi, namun ranah dari Bawaslu dan PT UN. Nah, bagaimana Anda menanggapi dalil ini, Bang Vincent? Ya, saya pikir kan ini perdebatan yang sudah berulang kali Hmm, kita sampaikan dalam berbagai kesempatan. Begini, ada putusan 85 dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa berkaitan dengan pemilu itu memiliki rezim tunggal, yaitu antara pilkada dan
pemilu termasuk pilpres ini merupakan satu rezim gitu ya, sama gitu, tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, kalau berbasis dari putusan 85 itu dari Mahkamah Konstitusi itu, maka kita bisa melihat kembali ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan mendiskualifikasi pasangan pemenang yang level pilkada. Ini bisa dicek, itu Baik, ada putusan yang baik. mendiskualifikasi pemenang hanya karena persoalan administrasi. Oke, Nah, kalau berbasis administrasi itu berbasis prosedural oke. gitu. Baik, Kalau itu hanya kemudian semata-mata itu menjadi kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah baik. Konstitusi, Mhm. maka tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang Oke, mendiskualifikasi pasangan calon pemenang oke. pilkada. Dan itu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Baik, Itulah kenapa kemudian ada rezim tunggal, yaitu sama antara pilkada dengan pemilu. baik, Ini tidak baik. bisa dipisahkan. Itu ada doktrinnya. Oke, Nah, inilah yang kita dorong bahwa Mahkamah Konstitusi ini itu kembali keluar dari zona yang dianggap oleh teman-teman kuasa hukum Prabowo Gibran ini, ya ini harus sesuai aturan, baik, kira-kira begitu. baik, Nah, baik. ini kita melihat ada doktrin di Mahkamah Konstitusi itu ya Oke. judicial activism Hmm, hmm. gitu. Jadi Oke, ya kalau baik. kita basis itu kita yakin Mahkamah Konstitusi bisa Baik, melakukan putusan baik. terbesar. Jadi menurut Anda sudah on the track ya persoalan ini dibawa ke MK. Nanti saya akan kasih kesempatan Bang Zaid. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan para narasumber usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Anyu Sore. Kembali di Anyu Sore pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Vincent dan Bang Zaid. Saya ke Bang Zaid. Bang Zaid, tadi dikatakan bahwa sebenarnya dalil-dalil dari pemohon ini lemah begitu. Kemudian pertanyaannya, kita kan diberikan waktu kemarin di MK yang terbatas. Kemudian jumlah saksi-saksi yang dihadirkan juga terbatas. Menurut Anda apakah ini bisa maksimal kemudian untuk menjadi masukan bagi majelis hakim sebelum akhirnya diputuskan nanti tanggal 22, Bang Zaid? Ya, tentu dari fakta persidangan, saksi yang hadir, dan juga ahli yang memberikan keterangan, baik dari pemohon 1 ataupun pemohon 2, dalam hal ini adalah Ibu 03, pemohon 2-nya, saya rasa kita punya keyakinan yang sangat kuat permohonan ini akan didengar dan dikabulkan oleh majelis. Kenapa? Karena tidak ada fakta, bukti, dan keterangan ahli yang membantah bahwasanya pendaftaran Gibran itu mengalami cacat prosedur karena tidak melakukan perubahan PKPU dan menjadikan PKPU 19/2023 dengan syarat umur 40 sebagai dasar penetapannya. Artinya apa? Artinya ada cacat prosedur yang mutlak dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Gibran. Khususnya di sini Pak Gibrannya ya selaku cawapres. Dengan fakta demikian, kami sangat yakin, kami sangat confidence majelis hakim dan sangat melihat fakta tersebut, gitu bahwasanya ada cacat formil tersebut. Ditambah lagi keterangan ahli dari yang diajukan oleh kami selaku pemohon 1 dari hukum administrasi negara itu menyatakan secara tegas bahwasanya azas erga omnes ya atau berlaku mutlak karena putusan MK yang final and binding itu terhadap undang-undangnya. Oke. Artinya apa? Pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan 40 itu berlaku putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tetapi ada pasal lain dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa peraturan pelaksana lainnya diatur melalui PKPU. Baik. Dan PKPU ini harus melalui konsultasi DPR untuk selanjutnya diterbitkan perubahannya sesuai dengan putusan MK. Ini yang tidak dilakukan KPU. Dan ini kesalahan mutlak yang tidak dibantah oleh KPU, karena KPU juga tidak menghadirkan ahli yang bisa menguatkan bahwasanya menggunakan PKPU sebagai dasar pendaftaran atau penetapan Gibran sebagai cawapres, pasangan 02 sebagai capres-cawapres, itu benar secara hukum dan benar secara prosedur hukum atau due process of law. Untuk itu kami sangat yakin permohonan kami akan dikabulkan dengan dalil kami yang sangat kuat, khususnya mengenai masalah pendaftaran Gibran selaku pasangan
cawapres dari kubu 02. Dan Oke. dalil-dalil yang lainnya tentunya sudah kami buktikan. Baik, Gitu. Terima baik, kasih. oke. Salah satu yang menarik juga, Bang Vincent, tadi juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Anda sebenarnya apa yang menjadi latar belakang beliau mengirimkan surat ini dan disampaikan kepada Majelis Hakim, Bang Vincent? Iya, saya pikir kalau berkaitan dengan apa namanya amicus curiae yang diserahkan oleh Bu Mega, Hmm. tentu kita sudah bisa melihat ada pesan penting mengingatkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi haruslah bersifat negarawan. Cara pandang, perspektif yang dibangun di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai seorang negarawan. Dan inilah yang diingatkan oleh Ibu Megawati kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi poinnya di sana, ini bukan dalam konteks mengintervensi, tetapi ini dalam konteks memberikan dukungan sekaligus mengingatkan apa namanya Mahkamah Konstitusi untuk apa namanya kembali pada jati dirinya yang sesungguh-sungguhnya sebagai hakim yang berjiwa negarawan. Itu poin dari atau tujuan kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri terlibat atau turut menjadi amicus curiae di Mahkamah Konstitusi. Oke. Terakhir ini Bapak-Bapak yang menjadi penting juga tadi kita mendapatkan informasi bahwa ada gerakan masyarakat yang memberikan dukungan dan berdemonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga berasal dari pendukung tim 01 dan 03. Bagaimana Anda melihat dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, Bang Vincent? Ya, saya pikir itu kan gerakan moral, gerakan masyarakat yang memang apa namanya tanpa dilakukan satu mobilisasi, tapi memang itu bentuk aspirasi, bentuk kritikan ya, sekaligus sebagai bentuk kegelisahan. Dan mungkin saya kurang tahu siapa saja yang hadir karena saya juga tidak berurusan dengan yang hadir gitu ya. Tapi memang kami mendengar masyarakat kita itu kemudian akan melakukan satu ya entah itu demonstrasi dan lain sebagainya. Ya harapan kita adalah semua aspirasi elemen anak bangsa ini kemudian bisa bisa ditampung dan dipertimbangkan semata-matanya oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya kenapa hakim Mahkamah Konstitusi kita menuntut ya mereka bisa berjiwa negarawan, kira-kira begitu. Oke, Bang Zaid, tanggapan Anda terkait dengan aspirasi masyarakat yang hari ini juga terlihat di depan gedung Mahkamah Konstitusi? Iya, menurut saya bagus ya. Artinya kesadaran publik untuk mendukung majelis hakim dalam memutuskan perkara dengan adil, seadil-adilnya, itu terlihat ya dukungan publik seperti itu. Dan itu sangat penting menurut saya. Karena ini negara kita sebagai negara demokrasi ya, itu kebebasan berpendapat itu kan dijamin. Ada yang seperti saya dan Pak Vincent melalui jalur hukum, ya kita melakukannya dengan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan rekan-rekan lain yang masyarakat lain yang punya kegelisahan yang sama tapi bukan sebagai pengacara atau sebagai penasihat hukum, ya mereka menempuhnya dengan menggunakan hak-hak mereka sebagai masyarakat sipil yang dilindungi undang-undang, yaitu dengan menyampaikan aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Tentu yang saya tahu demonstrasi tadi bukan sebatas menuntut aja ya, bukan sebatas menuntut, tapi juga mendukung majelis hakim agar memberikan keputusan yang adil, seadil-adilnya, sesuai dengan fakta-fakta persidangan ya dan bukti-bukti yang sudah diungkap di persidangan. Ya, jadi saya rasa ini adalah hal yang bagus. Tentu ini adalah jalur-jalur yang sesuai kok dengan konstitusi kita. Selama masih dalam ranah hukum, sesuai dengan koridor hukum dan sesuai dengan jalur konstitusi, saya rasa tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah menyampaikan aspirasi ya, khususnya terkait kasus yang mendapat perhatian dari masyarakat. Terima kasih Bang Zaid Musafi, Bang Vincentius Mendrova juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Kita nantikan nanti putusannya seperti apa tanggal 22. Selamat